Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bisnis Internasional kelas M1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kelompok 2 beranggotakan Ocha Vina Yolanda, Rara Mulyasari, Yolanda Wulandari, Dona Apriliana, Putri Salsabil Azahra, dan Alexia Erika Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan berkaitan dengan lingkungan bisnis Korea Selatan. Sebelum menganalisa lingkungan bisnis dari Korea Selatan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu profil dari negara Korea Selatan. Korea Selatan merupakan sebuah negara yang terletak di semenanjung Korea bagian Asia Timur. Negara Korea Selatan ini merupakan negara Republik Demokrasi dengan ibu kota negara Seoul dan memiliki bahasa persatuan Korea atau yang biasa dikenal dengan Hangul. Korea Selatan menganut sistem pemerintahan republik presidensil. Maka berdasarkan sistem presidensil ini, kepala negara dan kepala pemerintahan Korea Selatan dijabat oleh seorang presiden. Selanjutnya memasuki analisa lingkungan bisnis dari Korea Selatan. Yang pertama adalah lingkungan perekonomian Korea Selatan. Bagaimana sih perkembangan perekonomian Korea Selatan dari tahun ke tahun? Pada awal tahun 1950-an, perekonomian Korea Selatan masuk dalam salah satu kategori negara termiskin di dunia, bahkan sama miskinnya dengan negara-negara lainnya di Asia dan negara-negara di Afrika. Namun, perkembangan ekonomi Korea Selatan ini mulai terlihat sejak akhir tahun 80-an, di mana pada saat itu PDB Korea Selatan mulai meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, Korea Selatan merupakan pemimpin dalam akses internet berkecepatan tinggi, produksi semikonduktor memori, produksi monitor layar datar, dan produksi telepon genggam. Dalam perkembangan bisnisnya, strategi yang dipakai oleh Korea Selatan adalah ekspor oriented, yang mana mereka harus mempersiapkan diri dan berjuang untuk merebut pasar dunia, karena pada saat ini industri Korea Selatan bergerak dengan pesat terutama atas permintaan produk elektronik. Dan selain produk elektronik, otomotif dan telekomunikasi juga menjadi industri yang unggul di Korea Selatan. Korea Selatan telah menjadi negara maju di dunia dan menjadi negara yang sangat pesat perkembangannya dalam hal infrastruktur dan teknologi. Jadi seluruh masyarakat yang ada di Korea Selatan sudah menikmati jaringan internet dengan kecepatan 100 megabits per second. Lalu, bagaimanakah dengan sistem perekonomian Korea Selatan? Korea Selatan menggunakan sistem ekonomi liberal atau yang biasa kita kenal dengan sistem ekonomi pasar. Secara sistem ekonomi, Korea Selatan memiliki prospek peluang bisnis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan negara tetangga, yaitu Korea Utara. Sistem ekonomi liberal yang dimiliki oleh Korea Selatan ini membuat banyak sekali investor asing yang masuk ke negara tersebut untuk melakukan bisnis di sana. Keterbukaan Korea Selatan terhadap investor asing merupakan salah satu kontribusi besar dalam perkembangan dan pembangunan negara Korea Selatan. Karena Korea Selatan menggunakan sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar, maka semua kegiatan bisnis dikendalikan oleh pasar, di mana yang menjadi owner bisnis di Korea Selatan adalah seorang konglomerat besar atau yang biasa dikenal dengan chaebol. Dan profit yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dikelola langsung oleh perusahaan, sehingga banyak terjadi persaingan-persaingan antar perusahaan yang ada di Korea Selatan. Korea Selatan memiliki urutan ke-19 di dunia dalam indeks kemudahan berbisnis karena harga ditentukan oleh pemilik usaha berdasarkan pergerakan pasar dan masyarakat di sana juga dibebaskan dalam memilih pekerjaan dan melakukan bisnis secara pribadi. Setelah mengetahui bagaimana sistem perekonomian yang ada di Korea Selatan, selanjutnya bagaimana sih peranan Korea Selatan di pasar global? Korea Selatan memiliki ekonomi pasar dan karena hal tersebut, Korea Selatan sudah menempati urutan ke-15 berdasarkan PDB atau Produk Domestik Bruto.
Korea Selatan sudah menjadi salah satu dari 4 macan Asia Timur dan Korea Selatan sudah mencapai rekor ekspor dan impor yang memuaskan dari tahun ke tahun, di mana ekspornya merupakan yang terbesar ke-8 di dunia dan nilai impornya merupakan yang terbesar ke-11 di dunia. Ekspor utamanya adalah kepada Cina sebesar 21,5% dan impor terbesarnya juga kepada Cina sebesar 17,7% di bidang plastik, minyak, baja, dan bahan kimia organik. Dan ekspor Korea Selatan bergerak di bidang semikonduktor, peralatan telekomunikasi nirkabel, dan kendaraan bermotor, di mana pergerakan ini dipimpin oleh salah satu perusahaan besar yaitu Samsung Electronics, POSCO, dan Korea Electronic Company. Nah, setelah mengetahui lingkungan perekonomian yang ada di Korea Selatan, analisa selanjutnya dilanjutkan dengan analisis lingkungan sosial dan budaya. Karena hal ini merupakan salah satu hal yang penting untuk dipelajari dalam mengembangkan bisnis di Korea Selatan. Orang-orang Korea Selatan sangat menjunjung tinggi strata usia karena mereka sangat menghormati orang-orang yang lebih tua. Hal ini terbukti dengan penggunaan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Korea Selatan. Bahasa yang digunakan untuk orang-orang yang lebih tua merupakan bahasa formal, sedangkan bahasa untuk teman-teman sebaya atau yang lebih muda biasanya digunakan bahasa non-formal atau yang biasa dikenal dengan banmal. Orang-orang Korea Selatan juga memiliki kebiasaan minum-minum, yaitu minum alkohol, yang dianggap penting sebagai tanda untuk saling menghormati. Hal ini terlihat ketika dalam dunia bisnis yang mana ajakan kepada bawahan untuk minum-minum menunjukkan rasa menghargai atasan kepada bawahan ataupun sebaliknya, rasa menghargai bawahan kepada atasan. Di Korea Selatan juga terkenal dengan kecepatan dan kegesitan mereka. Bahkan ada istilah khusus yang merupakan budaya pali-pali atau yang di dalam bahasa Indonesia artinya cepat-cepat dan buru-buru. Kecenderungan pali-pali ini bisa terlihat dengan kecepatan internet Korea Selatan yang sangat unggul di dunia. Selain itu, Korea Selatan juga mempunyai budaya Konfusianisme yang masih digenggam erat oleh masyarakat Korea Selatan karena hal ini merupakan cerminan dari sifat kerja keras dan senioritas mereka dalam pekerjaan serta dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Ajaran Konfusianisme yang dianut oleh Korea Selatan ini ikut mempengaruhi perkembangan dari kebudayaan Korea Selatan, baik dalam sistem nilai, hubungan antar keluarga, hubungan sosial, dan juga stratifikasi sosial berdasarkan senioritas yang ada di Korea Selatan. Karena kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Korea Selatan tersebut, masyarakat Korea Selatan dikenal memiliki etos kerja yang tinggi dan masyarakat Korea Selatan juga memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja. Masyarakat Korea Selatan dikenal sebagai orang-orang yang pekerja keras karena bagi mereka waktu bukan hanya uang, emas, ataupun pedang. Dan bagi mereka, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Selain itu, totalitas dalam bekerja oleh masyarakat Korea Selatan juga sangat terkenal karena mereka selalu mengerjakan sesuatu dengan totalitas yang tinggi, di mana sebagai contoh dalam dunia hiburan di Korea Selatan atau dunia K-pop, drama, musik, artis, dan film, semua produk bisa go internasional karena dibuat dengan totalitas yang tinggi dan tidak hanya main-main. Masyarakat Korea Selatan juga terkenal disiplin karena masyarakat Korea Selatan terbukti dalam kehidupan sehari-harinya dengan jam masuk kantor dan jam masuk sekolah yang tepat waktu. Selain itu, sikap tahu diri juga menjadi poin penting karena orang Korea Selatan sangat tahu diri dengan negaranya dan mereka mengetahui bahwa negaranya tidak mempunyai sumber daya alam seperti negara lainnya. Maka oleh karena itu mereka memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan perkembangan inovasi dan teknologi yang mereka kerjakan.
Seperti yang telah dijelaskan tadi, orang Selatan memiliki budaya pali-pali atau kerja cepat, dan ini sangat identik dengan Korea Selatan karena Korea Selatan harus bekerja cepat jika ingin mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lainnya. Berkaitan dengan rasa kebangsaan dan nasionalisme, Korea Selatan sangat memiliki rasa kebangsaan yang tinggi dan rasa nasionalisme yang tinggi, serta orang-orang Korea Selatan sangat mencintai produk mereka sendiri. Hampir semua kehidupan yang ada di Korea Selatan ditunjang oleh hasil dari produk buatan dalam negeri. Dan di samping itu, pemerintah Korea Selatan juga membuat kebijakan proteksi perdagangan di mana produk luar negeri dikenakan pajak yang tinggi. Yang terakhir, etos kerja bagi orang Korea Selatan memiliki long orientation, di mana orientasi orang Korea Selatan terhadap masa depan terlihat jelas dalam masalah pendidikan dan pemikiran-pemikiran mereka yang sangat maju. Untuk masalah pendidikan, orang-orang Korea Selatan sangat berkompetisi untuk memperoleh pendidikan terbaik, dan begitu juga dalam bisnis, mereka juga bersaing dengan ketat dan memiliki orientasi ke depan untuk perkembangan bisnis di negaranya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Yang pertama, dasar dari etika bisnis Korea adalah penghormatan dan kepercayaan antar satu sama lain. Korea Selatan juga masih menjaga etika kesopanan dan budayanya. Saling menghormati antar atasan dan bawahan dan saling membantu antar senior dan junior di sebuah perusahaan itu wajib hukumnya. Salah satu bentuk rasa penghormatan orang Korea Selatan yaitu dengan memberi salam serta membungkukkan badan 45 derajat ketika bertemu. Selain salam ketika bertemu, orang Korea Selatan juga sangat gemar mengucapkan salam sesuai situasi dan kondisi, seperti selamat datang, selamat tinggal, selamat bekerja, dan lainnya. Yang kedua yaitu tentang business card. Sama halnya dengan Jepang, pebisnis Korea juga menganggap business card sebagai suatu hal yang penting dalam urusan bisnis. Jadi setiap ada perjalanan bisnis atau urusan tentang bisnis, pebisnis Korea akan selalu membawa business cardnya ini, karena itu merupakan sebuah identitas yang penting untuk dirinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi lingkungan politik dan hukum. Poin pertama yaitu di Korea Selatan banyak perselisihan diselesaikan oleh de facto dengan mediator informal sampai ke pengadilan. Nah, mediator informal ini seperti anggota masyarakat atau keluarga yang lebih tua, nantinya sampai ke pengadilan. Nah, kedua, hak sipil warga Korea. Warga negara Republik Korea dijamin beberapa haknya oleh bab 2 konstitusi. Hak-hak ini termasuk itu kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan pers. Lalu hak untuk memilih, hak untuk memegang jabatan publik, dan hak mengajukan petisi kepada pemerintah, serta masih banyak hak yang lainnya. Selanjutnya yaitu ideologi. Ideologi yang dipakai oleh Korea Selatan adalah demokrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Selanjutnya itu pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Masih dalam kondisi lingkungan politik dan hukum, selanjutnya yaitu tentang hukum yang mempengaruhi transaksi bisnis. Salah satunya adalah embargo. Sebelum itu, sebagai informasi, Korea Selatan ternyata sangat tergantung pada minyak Iran. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya impor minyak Korea Selatan dari Iran yang mencapai 20% pada tahun 2011. Nah, itu berarti sumber minyak yang mengatur roda perekonomian Korea Selatan sebanyak 10% berasal dari Iran. Dan pada tahun 2011 ini juga nih, Korea Selatan mendapatkan sanksi embargo atas minyak Iran. Tapi saat itu nggak mudah buat negeri gingseng ini untuk memangkas impor minyak Iran, karena mereka sangat tergantung pada minyak Iran.
Nah, selanjutnya itu tingkat pembajakan. Nah, pada tahun 2011 juga nih, tingkat pembajakan secara umum pada pembajakan software di Korea Selatan lumayan tinggi hingga mencapai tingkat 60%. Nah, tapi setelah itu pemerintah Korea Selatan menetapkan kebijakan yang sangat ketat tentang pembajakan agar nggak ada lagi nih pembajakan. Korea Selatan juga tergabung di beberapa organisasi anti pembajakan sebagai bentuk untuk mengantisipasi pembajakan. Selanjutnya tentang kebijakan perdagangan internasional Korea. Mempertimbangkan tingginya hubungan ekonomi Korea dengan dunia luar, Korea secara aktif mempromosikan kebijakan perdagangan luar negeri yang dimana tujuannya untuk memperluas pasar impor luar negeri dan penguasaan energi dan sumber daya secara stabil dengan cara membuka pasar yang saling menguntungkan di bidang industri, pertanian, pelayanan, dan masih banyak lainnya dengan negara-negara dagang utama. Nah, Korea yang mengarah kepada perdagangan internasional yang bebas turut aktif dalam Doha Development Agenda atau DDA. Selanjutnya, pemerintah Korea dengan menjalankan jaringan kesepakatan reguler di berbagai tingkat dengan negara-negara partner utama seperti Amerika, China, Uni Eropa, Jepang, dan sebagainya, terus membicarakan bagaimana cara pengembangan investasi dagang antar negara, kerjasama ekonomi, dan sebagainya. Nah, lanjut kita membahas Korea Selatan dalam FDI. FDI atau investasi asing langsung berarti warga asing memperoleh 10% lebih hak berpendapat yang mendapat memberi pengaruh dalam persahaman dan juga berhak memberi pengaruh secara nyata dalam permanajemenan selama 5 tahun lebih. Nah, investasi asing langsung di Korea hingga tahun 2000 telah mengalami penyusutan dan setelah tahun 2004 mengalami kenaikan pesat. Itu telah menunjukkan kecenderungan menyusut yang lambat. Pada tahun 2008, total investasi asing langsung mencatat angka yang naik 11,3% dari tahun sebelumnya, yang merupakan pemulihan selama 4 tahun sejak tahun 2004. Nah, lanjut. Pada tahun 2009, jumlah investasi asing langsung yang dilaporkan menurun nih sebesar 1,9% dan selama 2 tahun bertahan pada angka 11 miliaran. Itu cukup lumayan dibanding negara-negara asing utama lain bila mengingat adanya krisis moneter yang sempat melanda pada saat itu. Nah, kemudian pada tahun 2010 mencatat kenaikan terbesar sebesar 13,8%, yakni pada angka 13 miliaran dolar. Terakhir, apa aja sih kelebihan Korea Selatan sebagai negara sasaran FDI? Nah, yang pertama itu adalah Korea Selatan memiliki kedudukan strategis di Asia Timur. Penduduk di Asia Timur adalah 2/3 dari jumlah penduduk di dunia dan telah memproduksi 1/5 dari seluruh produk di dunia. Dan itu memperlihatkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Korea pintu masuk investasi ke wilayah Asia Timur yang mudah diakses. Untuk ke Korea itu bisa dicapai dalam 3 jam dengan pesawat dari kota-kota besar yang ditinggali oleh kurang lebih 1 miliar penduduk. Ini menjadikan Korea pintu masuk investasi ke wilayah Asia Timur yang mudah diakses. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Korea Selatan memiliki usaha sukses di kelas dunia. Gak bisa dipungkiri lagi, Korea Selatan memiliki usaha yang sukses di kelas dunia dari berbagai bidang seperti bidang industri permobilan, perkapalan, bidang IT, bahkan di bidang entertainment. Karena banyak orang-orang di wilayah Asia, bahkan ada di luar Asia
yang sangat menyukai drama dan lagu pop Korea. Selain itu, industri game online Korea juga menduduki urutan terbesar kedua di dunia. Nah, pemilihan Korea sebagai wilayah investasi bagi industri maju dan industri yang berkembang merupakan pemilihan yang bijaksana demi masa depan yang pasti. Terakhir, sumber daya manusia yang berkualitas serta lingkungan industri yang baik. Semangat pendidikan orang-orang Korea udah dikenal luas di dunia. Di bidang ilmu alam dan ilmu teknologi aja, setiap tahunnya Korea meluluskan lebih dari 100.000 lulusan. Nah, tentu berkat tersedianya layanan jaringan internet yang tidak terbatas lewat tempat, Korea Selatan menjadi negara dengan penduduk yang memiliki akses internet terbanyak di dunia. Sekian penjelasan tentang analisis lingkungan bisnis di Korea Selatan oleh kelompok 2. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.